Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tugas akhir yang berupa video pembelajaran mengenai materi kelas 7 SMP dengan tema pencemaran lingkungan. Terlebih dahulu, mari kita simak videonya. Nah pemirsa, persoalan sampah ternyata masih saja menjadi polemik. Perilaku membuang sampah sepertinya masih banyak ditemui di Indonesia. Kualitas udara di Jakarta semakin mengkhawatirkan. Keadaan pabrik mencemari lingkungan. Sampah. Koresponden lingkungan setiap hari hanya untuk membiarkan pemerintah bisa menemukan tanpa memikirkan efek tak luput di dasar laut di kota. Persoalan sampah warga. Perilaku Setiap harinya lingkungan di sekitar kita semakin memprihatinkan. Semakin banyak bagian dari lingkungan yang tercemar, baik karena adanya aktivitas berat seperti aktivitas industri maupun limbah rumah tangga, karena masih banyak dari kita yang membuang sampah sembarangan. Tapi penasaran gak sih, apa sebenarnya pencemaran lingkungan? Yuk simak video berikut ini. Apa sih pencemaran lingkungan itu? Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang dapat menyebabkan lingkungan hidup itu tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya. Terdapat contoh dari pencemaran lingkungan. Yang pertama, pada gambar pertama ini terdapat pencemaran air di sungai yang disebabkan oleh limbah rumah tangga. Dan pada gambar yang kedua, terdapat pencemaran udara yang disebabkan oleh kegiatan industri berupa asap pabrik. Nah, ini contoh dari pencemaran air, diantaranya yang pertama adalah kebocoran minyak yang terjadi akibat tabrakan kapal laut. Akibat dari tumpahan minyak ini banyak biota laut yang mati. Untuk mengatasi tumpahan minyak tersebut, polutan minyak dibatasi dengan pipa mengapung agar tidak tersebar. Kemudian permukaan polutan ditaburi dengan zat yang dapat menguraikan minyak. Selanjutnya yaitu di contoh gambar yang kedua, yaitu gambar limbah rumah tangga. Limbah ini dapat berbentuk padat atau cair. Limbah rumah tangga dihasilkan setiap hari dari permukiman. Limbah rumah tangga dapat dibedakan menjadi limbah organik dan anorganik. Contoh dari limbah organik yaitu sisa nasi, sayur, lauk, dan sebagainya. Sedangkan limbah anorganik contohnya botol, plastik, aluminium, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu limbah industri. Dalam proses produksi, industri selain menghasilkan barang dapat juga menghasilkan limbah. Pada umumnya limbah cair industri dibuang ke perairan umum seperti sungai. Jenis industri tertentu menghasilkan limbah cair tertentu pula. Limbah organik membuat air berbau busuk, sedangkan limbah anorganik menyebabkan air sungai berubah warna dan berbuih. Limbah yang mengandung belerang juga berbau busuk, dan limbah yang bersuhu panas menyebabkan air sungai meningkat suhunya. Yang keempat yaitu limbah pertanian. Pertanian menghasilkan bahan pangan dan hasil lain yang dibutuhkan manusia. Sebagian besar petani mengolah lahan secara intensif. Mereka menggunakan untuk menghasilkan panen yang melimpah. Selain itu, mereka menyemprotkan pestisida untuk mematikan hama tanaman yang mengganggu. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida secara berlebihan mengakibatkan pencemaran air.
Dampak pencemaran air. Air sangat penting bagi makhluk hidup. Penggunaan air bersih sangat dibutuhkan manusia untuk memasak, minum, mandi, dan kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, pencemaran lingkungan yang kedua adalah pencemaran udara. Pencemaran udara disebabkan oleh beberapa faktor-faktor. Yang pertama adalah asap pabrik. Asap pabrik merupakan polusi udara yang berasal dari gas buangan hasil olahan pabrik. Asap pabrik mengeluarkan gas karbon terbanyak di udara, sehingga termasuk dalam pencemaran udara. Yang kedua, gunung meletus. Gunung berapi mengeluarkan abu vulkanik, gas beracun, pasir, dan material berbahaya lainnya. Keempat, kendaraan bermotor. Zat-zat yang dihasilkan dari pembakaran kendaraan bermotor seperti karbon monoksida dan nitrogenoksida yang mencemari udara yang dapat merusak lapisan ozon. Kebakaran hutan. Kebakaran hutan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, akan menimbulkan asap yang pekat. Asap tersebut dapat mengganggu kesehatan seperti sesak nafas. Yang kelima, hujan asam. Hujan ini terjadi setelah uap air di angkasa melalui proses kondensasi. Pada umumnya, pH air hujan bukan 7, melainkan 5,6 karena dipengaruhi karbon dioksida atau CO2 di atmosfer. Keenam, efek rumah kaca. Efek rumah kaca ditimbulkan oleh keberadaan gas-gas rumah kaca seperti CO2, CFC, metana, dan N2O di atmosfer. Gas-gas ini menyerap radiasi panas matahari yang dipantulkan di permukaan bumi. Tiga, pencemaran tanah. Pencemaran tanah yang pertama yaitu limbah industri. Dapat berupa limbah padat dan limbah cair. Limbah padat industri dapat berbentuk padatan, lumpur, dan bubur yang berasal dari proses pengolahan industri. Limbah cair industri berasal dari hasil pengolahan dalam suatu proses produksi. Seperti contoh, limbah cair dari sisa pengolahan pabrik industri kimia dan industri pelapisan logam. Selanjutnya, limbah domestik berasal dari rumah tangga, pasar, tempat usaha, perkantoran, hotel, dan sebagainya. Kegiatan manusia di pabrik, kantor, restoran, hotel, dan rumah menghasilkan banyak limbah. Sampah organik dapat dihancurkan oleh mikroorganisme menjadi mineral, gas, air, sehingga membentuk humus. Contoh sampah anorganik adalah plastik, kaca, aluminium, dan besi. Selanjutnya yang terakhir, limbah pertanian. Petani menggunakan pupuk untuk menyuburkan lahan pertanian. Mereka berharap tanaman akan cepat tumbuh dan menghasilkan banyak panen dengan memupuk tanahnya. Jenis pupuk yang umum digunakan saat ini adalah pupuk kimia atau sintesis. Untuk memberantas hama, petani menggunakan pestisida. Pestisida yang digunakan berlebihan tidak hanya mematikan hama, tetapi juga meracuni organisme di dalam tanah seperti cacing tanah yang membantu menyuburkan tanah ikut mati. Selanjutnya, dampak dari pencemaran tanah. Penggunaan pupuk yang terus-menerus dalam pertanian akan merusak struktur tanah. Bila struktur tanah rusak, kesuburan tanah jadi menurun. Akibatnya, tanah tidak dapat ditanami tanaman tertentu karena zat-zat hara dalam tanah telah berkurang.
Penjelasan yang terakhir yaitu cara menanggulangi pencemaran lingkungan. Yang pertama, membangun industri jauh dari pemukiman. Yang kedua, tidak menggunakan pupuk pertanian secara berlebihan. Yang ketiga, memelihara daerah aliran sungai. Yang keempat, sampah organik diolah menjadi pupuk kompos. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai pencemaran lingkungan. Jangan lupa like, comment, and subscribe.